Berita Sumsel 24 jam hari ini. Keberadaan kawasan keramasan Kota Palembang saat ini terbukti menjadi magnet kemajuan berbagai sektor. Kemajuan kawasan itu sangat pesat diiringi hadirnya beragam fasilitas yang mumpuni, salah satunya perumahan Citraland Palembang. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya perkembangan suatu kota yang semakin pesat juga diiringi oleh fasilitas yang mumpuni. Terlebih kawasan keramasan yang kini jadi magnet bagi seluruh sektor. Menurut Insinyur Haji KM Isnaini Madani MTP MSI, pengamat tata kota sekaligus mantan Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Sumatera Selatan, kawasan keramasan kemajuannya sudah sangat pesat, apalagi keberadaan tol yang menjadi kawasan ini semakin maju. Selain itu, lanjut Isnaini, keberadaan salah satu developer besar seperti Citraland sudah merubah kawasan tersebut menjadi tertata. Isnaini berharap kalau perumahan Citraland sudah rampung dapat menjadikan kota baru di kawasan keramasan, apalagi dibangun developer berskala nasional dan internasional dengan fasilitas terbaik. Tentunya, kata mantan Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang ini, membuka kawasan baru yang tertata di Kota Palembang sedikit banyak akan memberikan value bagi kota ini. Apalagi Palembang beberapa tahun lalu terpilih sebagai kota ternyaman juga dipengaruhi oleh kawasan-kawasan terbangun seperti komplek perumahan yang berstandar nasional bahkan internasional seperti Citraland. Selain itu, keberadaan developer tersebut, lanjut Isnaini, juga dapat memacu dan memicu developer yang masih berskala regional atau lokal dapat meningkatkan kualitasnya dan ini tentunya dapat menguntungkan masyarakat pembeli. Biasanya, sambungnya, developer besar akan hadir dengan rental office, business center, hingga spot house yang lengkap membuat masyarakat tidak perlu lagi ke pusat kota. Semua diciptakan menjadi pusat kota dan yang pasti dampaknya pada kemacetan sedikit banyak mengurangi lalu lintas harian rata-rata. Menurut Isnaini, multiplier efeknya berkembang ke sektor-sektor lainnya seperti adanya medical check-up, rumah sakit, pelayanan umum lain, dan sekolahan. Tentu menjadi magnet sektor lain untuk membangun fasilitas di kawasan tersebut. Diakuinya, Kota Palembang secara regional beberapa tahun terakhir perkembangannya pesat semenjak adanya tol dan tidak menutup kemungkinan kawasan keramasan dengan akses tolnya menjadi wajah pertama Kota Palembang. Tetapi memang Citraland itu salah satu developer besar nasional ya. Kita harapkan juga nantinya kalau Citraland sudah rampung sebagian besar, ini akan mengubah kawasan kota di daerah sana. Dan tentu karena ini ada developer besar berskala nasional, tentu kita yakin seluruh fasilitas akan disediakan oleh mereka dan kita harap juga seperti itu, ya. Dan ini tentu akan membuka kawasan baru yang tertata di Kota Palembang dan secara sedikit banyak tentunya juga akan menambah value Kota Palembang, apalagi Palembang beberapa tahun yang lalu mendapatkan predikat salah satu kota ternyaman. Ini juga dipengaruhi oleh kawasan-kawasan terbangun, kawasan-kawasan komplek perumahan yang memang berskala berstandar nasional bahkan internasional. Saya yakin dengan developer-developer besar yang sudah banyak masuk ke Palembang, ini juga dapat memacu dan memicu developer lain yang masih berskala regional dan lokal untuk dapat meningkatkan kualitasnya dan ini tentunya akan menguntungkan masyarakat pembeli. Jadi kalau saya istilahkan itu konstelasi regional. Konstelasi regional Kota Palembang beberapa tahun terakhir ini terutama dengan keberadaan tol sangat pesat sekali perkembangannya. Aglomerasi perkotaan, perkembangan kawasan terbangun kota juga sangat pesat. Ini tidak tertutup kemungkinan dikarenakan adanya konstelasi regional yang semakin hubungannya semakin pesat ya akibat adanya jalan tol. Ditambahkan Isnaini, dengan juga akan dibukanya akses tol di arah Betung bisa mengembangkan potensi lain seperti destinasi wisata yang terhubung atau terintegrasi dengan berbagai sektor, salah satunya sektor properti. Reporter Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Pemirsa, nama jalan lingkungan di Komplek Kenten Azhar RT 12 RW 08 Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin terbilang unik. Warga setempat menamai jalan itu Jalan Kopit.
Ketua RT 12 Kenton Azhar John menceritakan bagaimana bisa muncul ide untuk mengubah nama jalan di lingkungan mereka menjadi nama Kopit. Semula jalan itu bernama Jalan Cendrawasih, tapi sudah 17 tahun pelang jalan hilang dicuri. Warga RT 12 menginginkan nama jalan itu diubah, mereka sepakat menggantinya dengan Jalan Kopit. Nama itu dipilih untuk mengenang keganasan COVID-19 yang membuat Indonesia sempat mengalami resesi ekonomi. Ini di RT 12 ini pertama jadi RT ada peristiwa virus COVID ini, maka kami sebagai spontan dengan ada warga kami rapat mengenai jalan ini. Kami dirama COVID-1, COVID-2, COVID-3, COVID-4 selama ini belum ada nama jalan. Nah, warga setuju dengan bantuan Pak Haji Ali membantu donatur dengan duit 1.500.000 untuk buat nama. Sementara itu, pihak Kelurahan Kenton menerangkan pengubahan nama jalan di wilayahnya merupakan kesepakatan warga RT 12. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palpres.com. Jembatan penghubung desa Karangrejo dan Karangmakmur segera diperbaiki. Diketahui jembatan ini terputus sejak tahun kemarin akibat ditabrak kapal tongkang yang membawa alat berat. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi meninjau langsung kondisi jembatan penghubung antara Desa Karangraja dengan Desa Karangmakmur belum lama ini. Peninjauan dilakukan untuk melihat konstruksi jembatan agar bisa segera diperbaiki. Seperti diketahui, jembatan yang menjadi akses warga ini terputus setelah ditabrak kapal tongkang yang membawa alat berat pada tahun 2021 kemarin. Dengan melihat kondisi dan pentingnya peranan jembatan tersebut, Apriyadi berjanji jika jembatan tersebut segera diperbaiki dalam waktu dekat. Bahkan dia memastikan jembatan tersebut akan mulai diperbaiki pada bulan Agustus dengan menggunakan dana tanggap darurat. Dia menargetkan perbaikan jembatan ini akan selesai dalam waktu 3 bulan, sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat. Ini lagi diskusi nih sama Pak Kades, Pak Camat, PU, Pak Dandim, sama PU. 2 minggu lagi kita kerjakan ini, ya. Karena masyarakat tak bisa lagi. Mana ada mobil yang dari sini nyebrang sini tak bisa. Nah, sekarang ini harus kita kerjakan. Target kita paling lama 3 bulan ini sudah selesai. Untuk pihak perusahaan. Untuk perusahaan ada komunikasi gimana Pak? Sudah ada komunikasi, mereka bersedia sih membantu untuk apa? Membantu untuk memperbaiki. Tapi kita jangan terlalu banyak berharap lah. Karena kan yang nabrak ini masyarakat, bukan perusahaan. Kalau perusahaan mungkin kita bisa tuntut secara pidana, tapi karena masyarakat ya sudah. Yang kita pikirkan adalah kepentingan masyarakat. Kalau lama nunggu kan ini kendaraan memang ada, sudah alternatif, tapi kan tidak maksimal. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini, kunjungan pimpinan UIN Raden Patah ke Washington DC dan New York, Amerika Serikat menghasilkan banyak kerjasama. Hal ini menunjukkan jika jalan UIN Raden Patah menuju World Class University semakin terbuka lebar. Kunjungan akademik yang dilakukan pimpinan UIN Raden Patah selama 10 hari menghasilkan banyak kerjasama. Selama berkunjung ke negeri Paman Sam tersebut, pimpinan mengunjungi sejumlah kampus terbaik di dunia. Bahkan delegasi yang dipimpin Rektor UIN Raden Patah, Profesor Dr. Nyayu Hodija menandatangani nota kerjasama dengan kampus di sana. Salah satunya Arizona State University. 2 kampus lintas benua tersebut sepakat kerjasama akademik. Bahkan guru yang terkenal di Amerika, Profesor Landy Signy, ikut membedah kualitas mutu pelayanan akademik UIN Raden Patah. Mereka berkomitmen mendampingi UIN agar masuk dalam World Class University. Selain itu, ada juga New York University, kampus yang berpusat di kota New York ini membuka penawaran untuk membangun kerjasama dengan UIN Raden Patah. Dalam kunjungan akademik ini, delegasi UIN Raden Patah juga mendatangi Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat. Di sana, Civitas mendapat peluang beasiswa magister dan doktor yang difasilitasi atas pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia di negara adidaya tersebut. Rektor UIN Raden Patah, Profesor Dr. Nyayu Hodija mengaku agenda selama kunjungan sangat padat. Bahkan ada beberapa tambahan agenda baru, oleh sebab itulah pihaknya bersyukur bisa diterima oleh kampus di negara tersebut. Selain itu, pihaknya akan secepat mungkin menindaklanjuti hasil kerjasama maupun tawaran beasiswa, termasuk tawaran kerjasama dengan New York City. Alhamdulillah, summa alhamdulillah,
Hari ini kami sudah tiba di Palembang, semalam tiba di Jakarta, dan alhamdulillah bahwa kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Bahkan kita di awal hanya punya 4 target, yaitu MOU signing, kemudian untuk leadership, training management, dan juga yang terakhir benchmarking. Bahkan kita quality assurance juga bisa berjalan juga di 2 universitas besar, yaitu satu di Arizona, di Washington, dan satunya lagi di New York. Kemudian kita juga bisa berdialog dengan organisasi Sustain Dialogue Institute, ya berkaitan dengan bagaimana kita mengembangkan dialog-dialog dalam menuju harmonisasi dalam kehidupan beragama dan dalam keberagaman. Terima kasih untuk semuanya, mohon doanya agar semua yang kita lakukan bermanfaat bagi kepentingan lembaga dan tentu saja bagi kemajuan UIN Raden Fatah Palembang ke depan menuju World Class University. Reporter Trisno Rusli, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Dalsan Sution, sampai jumpa.